Halo, berjumpa lagi dengan saya di topik 10, yaitu topik terakhir, kebijakan pembayaran dividen. Tipe dividen, banyak perusahaan membayar dividen kas reguler, perusahaan publik sering membayar triwulanan. Kadang perusahaan akan memberikan dividen kas ekstra. Kasus ekstrim adalah liquidation dividen. Perusahaan sering akan membagikan dividen saham. Tidak ada kas keluar dari perusahaan. Perusahaan menambah jumlah saham beredar. Beberapa perusahaan memberikan dividen in kind. Metode standar untuk pembayaran dividen pertama, cash dividend. Pembayaran kas oleh perusahaan kepada pemegang saham. Jadi, pemegang saham menerima kas. Kedua, ex dividend date. Tanggal yang menentukan apakah seorang pemegang saham berhak untuk mendapatkan pembayaran dividen. Seseorang yang memegang saham sebelum tanggal ini berhak untuk mendapatkan dividen. Yang ketiga, record date. Orang yang memiliki saham pada tanggal ini menerima dividen. Dividen dan kebijakan investasi. Perusahaan seharusnya jangan pernah melepaskan proyek dengan NPV positif untuk meningkatkan dividen. Ingat bahwa pada asumsi yang mendasari pendapatan dividen irrelevan, kebijakan investasi perusahaan ditetapkan di awal dan tidak diubah oleh perubahan pada kebijakan dividen. Repurchase of stock. Selain menetapkan dividen kas, perusahaan dapat membuang kelebihan kas melalui pembelian saham mereka sendiri. Saat ini pembelian kembali saham menjadi cara yang penting untuk mendistribusikan pendapatan ke pemegang saham. Expected return dividend personal tax. Apakah hubungan antara expected return dari sebuah saham dan dividen yield? Expected pre-tax return dari sebuah sekuritas dengan dividen yield tinggi adalah lebih besar daripada expected pre-tax return dari sekuritas lain yang identik dengan dividen yield rendah. Keinginan untuk mendapatkan income saat ini, resolusi dari ketidakpastian, arbitrasi pajak, biaya agensi, merupakan reward factor favoring a high dividend policy. Keinginan akan mendapatkan saat ini, satu, argumen homemade dividend, argumen bersandar pada biaya transaksi. Untuk meletakkan perspektif ini, reksadana dapat repack sekuritas untuk individu dengan biaya sangat rendah. Arbitrasi pajak, investor dapat menciptakan posisi pada sekuritas dengan dividen yield tinggi yang menghindarkan dari kewajiban pajak. Jadi, manajer perusahaan tidak perlu melihat dividen sebagai tax disadvantage. Apa yang kita tahu dan tidak tahu mengenai kebijakan dividen? Perusahaan smooth dividend. Dividen memberikan informasi ke pasar. Perusahaan harus mengikuti kebijakan dividen yang masuk akal. Jangan melepaskan proyek dengan NPV positif hanya untuk membayar dividen. Hindari menerbitkan saham untuk membayar dividen. Pertimbangkan pembelian kembali saham ketika hanya ada sedikit penggunaan yang lebih baik terhadap kas. Kesimpulan, kebijakan dividen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan pendanaan perusahaan. Secara definisi, kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Materi dalam topik ini diambil dari buku Gitman, Lauren, tahun 2012, Principle of Managerial Finance, United States, penerbit Pearson Education. Demikian seluruh topik yang saya sampaikan. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Terus belajar mengejar impian dan cita-cita. Terima kasih.